menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka bulan yang istimewa bagi kita, bulan yang agung bagi kita. Kayak kita sudah mau ada tamu, ini ada tamu insya Allah akan datang ke kantor kita, maka ada panitia yang ngurus. Dibentuk panitia, dibahas, nanti datangnya gimana, nanti yang nyambut siapa, acaranya siapa, nanti yang tujuan yang untuk memberikan kata sambutan siapa, nanti beliau sambutannya gimana, nanti jamuannya gimana, disiapkan semuanya. Itu begitu pula kita dengan bulan Ramadan, harus ada persiapan. Kalau enggak nanti terlewatkan begitu saja. Karena apa? Bulan Ramadan ini bagaikan pembilas, pembersih, bahkan pensuci, bahkan penghias. Maka berapa banyak orang yang kalau sudah bulan Ramadan hasilnya dia jadi orang yang mulia di mata Allah. Maka yang pertama dikatakan ulama-ulama kita, nek panjenengan nyambut Ramadan harus ada hal-hal yang disiapkan. Yang pertama apa? Bertaubat atas segala dosa, minta ampun kepada Allah. Satu, dari hadis tentang orang yang bertaubat dinyatakan dalam satu riwayat, lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi hina yatub ilai ila akhiril hadis. Allah sangat senang dengan seorang hamba yang bertaubat kepada Allah saat hamba itu bertaubat atas segala dosa yang dia lakukan. Yang kedua, untuk menyambut bulan Ramadan adalah kita bertekad tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan, hari-hari Ramadan, saat-saat Ramadan. Ada keinginan, berniat. Karena niat ini satu hal yang penting. Yang ketiga, Ramadan adalah satu hal yang istimewa, yang menyenangkan. Maka sambut Ramadan dengan bahagia untuk kita mencari ridha Allah dengan apa yang mendatangkan kemuliaan bagi kita. Biasanya yang paling penting itu termasuk apa? Memberikan sesuap makanan kepada saudara kita. Keempat, dikatakan dalam firman Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran, dikenal juga dengan Nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Maka alangkah ruginya kalau kita di bulan Ramadan belas nggak punya hubungan dengan Al-Quran. Harus punya hubungan Al-Quran. Harus baca kalau bisa baca. Nggak bisa baca, belajar. Nggak ada kesempatan belajar, ambil bagian, dengarkan orang baca Quran. Apalagi kalau sampai kita dapat kemuliaan cahaya-cahaya Al-Quran. Kalau sampai di Ramadan kita nggak dapat, maka rugi sekali. Kalau keterangan Al-Quran kan raksa banyak-banyaknya, pahalanya Quran, keberkahannya Al-Quran, kemuliaannya Al-Quran, keuntungannya Al-Quran. Minimal apa? Rasulullah pernah bersabda apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Wacono Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan datang di yaumul qiyamah atas perintah dari Allah memberi syafaat kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Ya Allah, ini dulu ikut baca Quran ya Allah, walaupun cuma bismillah, saya saksinya Al-Quran. Perintahkan sama Allah, yang memberikan syafaat, dapat syafaat dari ya Allah, ini orang ini tidak bisa baca Al-Quran ya Allah. Tapi kalau ada orang baca Al-Quran, dia dengarkan dengan khusyuk, dia ingin dapat keberkahan, dia takut ya Allah kalau sampai dia tidak dapat kemuliaan Al-Quran. Saya saksinya ya Allah. Oh gitu, masukkan dia ke dalam syafaat Al-Quran. Ya Allah, dia tidak ada kesempatan, dengarkan pun tidak ada kesempatan. Tapi di masjid Tonggone ini nek ono pengajian Quran, ono semaan Quran, nopo darus Quran, nek pas po Ramadan, melu-melu ngirimi teh, apa aqua, apa gorengan. Saya saksinya ya Allah. Oh, tenan, kesaksinya. Iya ya Allah, masukkan syafaat Al-Quran. Allah kalau memberikan tidak tanggung-tanggung. Ambil bagian, jangan mau celah itu kita ambil semua. Orang kalau mau sukses kan biasanya setiap celah yang ada diambil. Celah di sisi Allah harus lebih kita ambil. Makanya jangan sampai nggak punya hubungan Al-Quran. Yang kelima, berusaha saat kita Ramadan itu, nih, anggota tubuh kita jaga. Makanya kalau dibilang kan sampai ada istilahnya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Asal penempatannya pas. Ada orang ngomong, Bib,
Saya ini Beb, kalau sudah kumpul sama teman Beb, ya Allah, saya ini orang yang tidak bisa jaga Beb. Mulut saya ini kadang tidak sekolah Beb. Saya sekolah, mulut saya ini kadang tidak sekolah Beb. Dua blok janpol Beb. Mulut saya ini kadang berangkat sendiri tidak sekolah Beb. Nah maksudnya Beb, wes dua blok janpol Beb. Jadi kalau saya sudah kumpul sama teman itu pasti ngomong ngalor ngidul. Apalagi kalau sudah ada teman yang ngomong satu hal, saya nambah sih banyak Beb. Kalau ngomong sama orang yang masalah saya tidak senang, wah saya oncek bersih. Daripada itu saya mending tidur ya Beb. Lebih baik tidur. Tidurnya pahalanya besar ketimbang dia duduk sama teman ngobrol. Kalau tidak bisa baca Quran, tidak bisa dzikir, makanya kan orang yang beriman kepada Allah, man yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Wong nek beriman kali Gusti Allah atau hari akhir, kalau nggak bisa ngomong baik, diem. Kalau nahan untuk diem nggak bisa, tidur. Tidur yang lakoni maksiat, ya top berarti. Turu yang lakoni maksiat, ya wis pangkatnya apa wis ora ngerti. Tapi zaman sekarang maaf dulu pakai mulut toh, sekarang jari ikut andil. Di handphone setan kotak cilik jari ini. Iku nek didadekno setan, nek didadekno malaikat ya iso. Makanya jaga ini lisan, jaga ini mata, jaga anggota tubuh. Nah, mungkin maaf kita yakin kita banyak gagalnya. Kita banyak gagalnya. Mungkin kita banyak tidak berhasilnya, tapi berusaha. Kalau sudah berusaha, Allah nanti tahu hambanya yang berusaha mana. Kalau sudah berusaha, Allah tidak tanggung-tanggung. Allah tahu kemampuan kita seberapa, kekuatan kita seberapa. Tapi orang ini berusaha, Allah akan berikan nilai. Kalau sudah Allah berikan nilai, malaikat pun kadang tidak tercatat di dalam catatan malaikat. Allah nanti yang menunjukkan, hei hambaku, ini catatan. Maka kita jadikan Ramadan ini harus kita dapat kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikan Ramadan itu apa namanya, kalau kita bilang mungkin aji mumpung, kesempatan emas untuk dapat detail orang yang bertakwa. La'allakum, usaha kita, ibadah kita ora ono urusane mbek liyane, urusane mung pingin dicap kali Gusti Allah, sing tak lakoni niki sedaya perintah saka Gusti Allah. Karena Allah, saya berusaha menyelamatkan diri dari dosa dan maksiat juga semata-mata karena Allah. Saya menghidupkan Ramadan dengan ibadah, malam-malamnya dengan kebaikan, segala waktunya dengan usaha, cuma semata-mata karena Allah. Di situ pasti insya Allah tercatat hamba-hamba yang berusaha bertakwa. Mungkin status langsung bertakwa kita belum dapat. Hamba yang berusaha bertakwa. Insya Allah dengan status itu Allah berikan kita keselamatan, kemuliaan, keberkahan, dan ibadah kita menjadi ibadah yang baik, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang penuh dengan kebaikan, Ramadan yang menambah Islam dan iman, Ramadan yang menambah ketakwaan dan kedekatan dengan Allah dan Rasul-Nya, Ramadan yang menghantarkan kita dan menjadikan kita calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita berharap rumah kita Allah jadikan bagian dari surga. Penghuni kita, istri kita, anak-anak kita Allah hiasi dengan keadaan-keadaan, sifat-sifat, tingkah laku, ucapan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil mi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum.